Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati dimanapun anda berada, alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah karena Allah masih memberikan hidayah dan taufik kepada saya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa melanjutkan kajian kitab Al-Hikam, karya besar seorang ulama sufi, Sayyid Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Salawat dan salam sebelumnya mari kita pintakan semoga selalu tercurah kepada panutan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, berikut para keluarga, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua. Baiklah, mari kita awali dengan pembacaan Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW, wa nakhussu khususan ila ruhi Sayyid Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih wa asrarih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu tsalisatu minal hikamil athaiyah. Hikmah yang ketiga dari kitab Hikam karangan Sayyid Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pengarang berkata, sawabiqul himam la tahriqu aswar al-aqdari. Artinya, himmah yang kokoh takkan mampu menembus dinding takdirnya Allah. Sawabiqul himam maksudnya adalah quwwatul azimah, keinginan yang kuat, cita-cita yang besar, harapan yang luar biasa yang ingin dicapai oleh kita. Keinginan yang kuat yang ingin dicapai oleh kita tentu menimbulkan kekuatan untuk kita melakukan ikhtiar mendapatkan keinginan itu, baik dengan melakukan kasab, yaitu usaha lahiriah, maupun dengan cara berdoa kepada Allah, yaitu usaha batin. Usaha-usaha yang kita lakukan tentu sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Ketika kita menginginkan sebuah kekayaan, misalnya pada saat kita menginginkan memiliki rumah, tentu kita ingin berusaha, tentu kita mengerahkan usaha, baik dengan cara berdagang, bertani, ya, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pejabat, atau profesi yang lainnya, demi menghasilkan rezeki untuk bisa membangun sebuah rumah idaman. Begitu juga ketika kita memiliki keinginan yang besar tentang kendaraan, memiliki keinginan yang besar tentang menduduki sebuah jabatan, pasti kita akan berusaha sekuat tenaga, pasti kita akan gigih untuk mengejar keinginan tersebut. Nah, disinilah sesuatu yang disadarkan oleh Sayyid Ahmad Ibn Athaillah, bahwa seluruh ikhtiar kita, baik dalam bentuk usaha lahiriah maupun usaha batiniah, pada akhirnya tidak akan bisa menentukan
keinginan kita, tidak bisa memastikan bahwa keinginan itu bisa tercapai dengan usaha kita tanpa dibarengi dengan takdirnya Allah. Artinya, keinginan-keinginan yang kuat yang lalu menimbulkan usaha yang hebat di berbagai bidang, dibantu dengan usaha batiniah, berdoa, membaca zikir, membaca Al-Quran, atau sholat hajat, sholat tahajud, sebagaimana petunjuk-petunjuk para ulama, tetap hal itu tidak bisa memastikan bahwa keinginan kita tercapai kalau tidak dibarengi dengan takdirnya Allah. Artinya, usaha apapun, segigi apapun tidak akan mampu merubah takdirnya Allah. Jadi keputusan terakhir dari seluruh usaha yang kita lakukan itu bukan dari usahanya itu sendiri, tetapi titik akhirnya ada pada takdirnya Allah, bermuara pada takdirnya Allah. Kalau usaha kita yang kita lakukan sesuai dengan takdirnya Allah, berhasillah kita mencapai keinginan itu. Tapi kalau usaha kita yang kita lakukan tidak sesuai dengan takdirnya Allah, maka gagallah usaha kita. Artinya keinginan yang kita capai itu tidak akan bisa tercapai. Lalu apa gunanya kita berusaha? Lalu apa manfaatnya kita melakukan ikhtiar itu? Tentu tidak ada yang percuma. Karena seseorang yang melakukan ikhtiar, seseorang yang melakukan usaha untuk mengejar keinginannya, dia akan lebih mungkin untuk mendapatkan takdirnya Allah daripada yang tidak melakukan usaha sama sekali. Jadi usaha itu diibaratkan sebagai sebuah alat untuk menghontal sebuah takdirnya Allah. Jadi orang yang berusaha lebih mungkin untuk mendapatkan takdir daripada orang yang tidak berusaha. Nah, ini penting oleh kita diingatkan. Supaya apa? Supaya kita, satu, kalaupun kita berhasil mendapatkan keinginan itu, kita tidak berasa ujub. Ya, tidak merasa ujub bahwa keberhasilan itu karena kita sendiri, bukan. Tapi karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan kalaupun keinginan yang kita kejar itu tidak berhasil kita capai, kita tidak akan berputus asa. Dan kita disadarkan, atau kita akan lebih sadar, bahwa seluruh kehidupan ini pada akhirnya tergantung kepada kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kita akan selalu mengingat itu. Jadi kewajiban kita adalah berikhtiar. Titik akhirnya tergantung kepada takdirnya Allah. Lalu seperti apakah pada saat kita melakukan ikhtiar, misalnya seseorang yang sakit, lantas dia ke dokter, ya, berarti dia berangkat ke dokter itu namanya ikhtiar, namanya kasab, namanya usaha. Lalu dokter memberikan obat dan dia minum obat, kemudian sembuh. Pertanyaannya, yang membuat sembuh itu apa? Dokter, obat, atau takdirnya Allah? Yang membuat sembuh itu adalah takdirnya Allah, bukan obat dan bukan dokter. Kenapa? Karena dokter maupun obat itu hanya sebagai ikhtiar saja, hanya sebagai sebab saja. Wal asbabu la tu'athiru, dan sebab itu tidak berpengaruh apa-apa. Tetapi orang yang ke dokter, orang yang minum obat, itu akan lebih mungkin mendapatkan takdir sehat daripada yang tidak ke dokter atau yang tidak minum obat. Nah, lantas iktikad kita yang benar seperti apa ketika ada orang ke dokter atau ketika ada orang minum obat? Misalnya dia sakit kepala, lantas dia minum obat bodrek.
lantas kemudian sembuh. Nah, ini harus jelas itikad yang dibenarkan itu seperti apa. Kalau ada orang menekadkan bahwa sebab itulah yang berpengaruh, yang menentukan, maka hukumnya kafir. Kalau ada orang yang menekadkan bahwa kepala itu sembuhnya itu oleh bodrek, bukan karena takdir Allah, hukumnya kafir. Karena dia berarti menduakan Allah atau menganggap ada kekuatan selain Allah. Kemudian jika dia menekankan bahwa yang menyembuhkan itu adalah sebab, atau dalam hal ini adalah obat bodrek yang diberi kekuatan oleh Allah, maka orang seperti itu namanya fasik, orang yang berdosa. Jadi itu pun iktikad atau anggapan yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, ada orang juga yang menekankan bahwa sebab itu tidak berpengaruh. Yang menentukan itu adalah Allah. Allah saja. Tetapi dia menganggap bahwa adanya sebab itu menyebabkan adanya musabab. Musabab itu adalah sembuh, sebab itu adalah obat. Jadi kalau ada orang yang menekankan bahwa obat bodrek itu tidak menyembuhkan, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah. Namun Allah menyembuhkan itu karena dia minum bodrek. Itu adalah orang bodoh, bahwa jahilun yang menganggap seperti itu. Lantas iktikad yang benar itu seperti apa yang dibenarkan? Yang dibenarkan adalah orang yang menekankan bahwa bodrek itu tidak menyembuhkan, melainkan yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ya, meski minum bodrek ataupun tidak, artinya minum atau tidaknya dia terhadap bodrek, ya, itu tidak berpengaruh terhadap kesembuhannya. Boleh jadi dia minum bodrek sembuh, tapi boleh jadi dia tidak minum bodrek tapi kepalanya sembuh. Maka orang yang menekankan seperti itu adalah orang yang wahid, yaitu orang yang bertauhid yang benar. Jadi secara akidah yang benar adalah orang yang menekankan bahwa sebab itu tidak menyembuhkan. Dalam contoh kaitan dengan bodrek itu, bodrek tidak menyembuhkan, melainkan Allah yang menyembuhkan kepala dia. Ya, sembuhnya kepala dia tidak tergantung adanya bodrek. Jadi tidak tergantung adanya sebab. Jadi adanya sebab tidak mesti adanya musabab. Gitu. Jadi kadang-kadang ada orang minum bodrek tapi nggak sembuh, tapi ada orang yang nggak minum bodrek tapi sembuh juga. Ini adalah orang yang beriktikad atau bertauhid yang benar. Jadi kembali lagi kepada hikmah yang tadi, Sayyid Ahmad Ibn Athaillah mengingatkan kepada kita semua bahwa pada akhirnya yang memiliki hak untuk menentukan hasil akhir itu adalah takdirnya Allah, bukan usaha yang kita lakukan. Nah, tetapi seseorang yang melakukan usaha akan lebih memiliki peluang untuk mendapatkan takdirnya Allah. Maka oleh karena itu, berusahalah ketika kita memiliki keinginan, berikhtiarlah ketika kita memiliki keinginan. Lalu setelah itu serahkan kepada Allah tentang hasil akhirnya. Dan itulah yang disebut dengan orang yang tawakal, berserah diri kepada Allah. Demikian penjelasan hikmah yang ketiga ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf barangkali ada kekurangan dari saya pribadi. Yang benar adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.